Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berpuasa sampai hari ke-14 hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin sedikit menjelaskan tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Insya Allah ya, teman-teman semua pasti sudah hafal, sudah tahu apa tugas dari setiap malaikatnya. Jumlah malaikat itu banyak ya, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dianggap sebagai pemimpin para malaikat. Beliau disebut juga dengan Ruhul Kudus yang artinya roh yang suci dan Ruhul Amin atau roh terpercaya. Kenapa? Karena malaikat Jibril menjadi perantara untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi. Malaikat Jibril itu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Wahyu adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia pilihan, yaitu nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas untuk menyampaikan rizki dari Allah. Gelarnya adalah Karobiyun, artinya pengatur rizki. Rizkinya yang bisa kita rasakan saat ini ada banyak ya, contohnya turun hujan, kita diberi makanan, kita diberi kesehatan, itu semua termasuk rizki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Sangkakala adalah sejenis trompet besar yang akan ditiupkan ketika hari kiamat nanti. Sangkakala ini akan ditiupkan sebanyak 3 kali oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama merupakan tiupan kejutan. Bumi akan terguncang sehingga makhluk merasa ketakutan dan terkejut dengan apa yang terjadi di bumi. Yang kedua adalah tiupan kematian. Tiupan ini itu bersifat memusnahkan dan membunuh semua makhluk hidup. Manusia, hewan, dan yang lainnya itu akan musnah ketika pada hari kiamat nanti. Tiupan yang ketiga disebut tiupan kebangkitan. Semua makhluk yang sudah meninggal tadi, roh-rohnya itu akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di padang mahsyar sampai menunggu penghakiman yang adil. Yang keempat adalah malaikat Israil yang bertugas untuk mencabut nyawa, atau disebut juga dengan malaikat maut. Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, sehingga kita harus selalu siap karena tidak ada yang tahu umur manusia. Kita harus selalu berbuat baik sehingga nanti ketika ajal kita sudah sampai, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya ada malaikat Munkar Nakir. Mereka bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Mereka akan datang dengan wajah yang seram, menakutkan bagi siapa saja manusia yang meninggal dalam keadaan suhul khotimah atau dalam keadaan buruk. Tetapi mereka akan datang dengan wajah sejuk, indah bagi siapa saja yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Yang pertama, man robbuka? Kedua, ma dinuka? Ketiga, man nabiyuka? Keempat, ma kitabuka? Kelima, aina kiblatuka? Dan yang terakhir, man ikhwanuka? Dan semua pertanyaan itu akan dijawab oleh anggota tubuh. Mulut hanya bisa diam, mulut itu dikunci, jadi sehingga mulut tidak bisa menjawab. Anggota tubuh yang lain yang akan menjawab, sehingga jawaban yang diberikan adalah jawaban yang jujur. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib yang bertugas untuk mencatat amal baik manusia.
Yang kedelapan adalah malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Raqib dan Atid akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik manusia. Amal kebaikan maupun amal keburukan semuanya akan ditulis sehingga tidak mungkin ada yang namanya salah mencatat amal manusia. Semua perbuatan amal yang dilakukan manusia selama hidupnya akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik berpenampilan sangat mengerikan dan membuat takut para penghuni neraka. Kebanyakan dari penghuni neraka adalah mereka manusia yang selama hidupnya selalu berbuat kejahatan, tidak pernah beribadah, tetapi selalu melakukan kejahatan. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita semuanya dijauhkan dari yang namanya api neraka. Amin ya Allah. Yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Surga bisa didapatkan oleh siapa saja manusia yang selama hidupnya senantiasa berbuat baik, melakukan ibadah, misalnya sholat, sodako, berinfak, kita sedang berpuasa. Itu merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan surga nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ya materi yang ingin Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.